Langsung aja, Ustaz. Nggih. Apakah futur itu bisa dikategorikan masuk ke kufur nifak, Ustaz? Yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Itu aja, Ustaz. Ya, jamaah rahimakumullah, futur. Apa itu futur? Futur loyo, malas. Ya, loyo, malas, banyak meninggalkan kebaikan yang biasa dikerjakan. Kalau yang ditinggalkan amalan-amalan sunnah, ini masih aman. Biasanya sehari baca 1 juz, tapi karena sedang futur bacanya cuma 3 halaman, 4 halaman. Ini namanya futur. Tapi itu masih aman. Selama yang ditinggalkan adalah perkara-perkara yang sunnah. Tapi kalau sampai meninggalkan yang wajib, sampai mengerjakan dosa dan maksiat, ini futurnya yang sangat membahayakan. Karena malas, karena futur, karena loyo, kemudian berbuat dosa. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai demikian. Ini futur yang merusak. Seorang muslim sangat menjaga istiqomah, sangat menjaga iman, sehingga malasnya, loyonya dalam beribadah tidak sampai berbuat dosa, tidak sampai meninggalkan kewajiban. Meninggalkan yang sunnah saja tadi sudah segera sadar, saya sedang futur. Iya, saya sedang tidak bersemangat dalam kebaikan. Banyak kebaikan yang saya tinggalkan. Segera perbaiki diri. Ya, ini. Sedulur rahimakumullah, apakah seperti itu masuk dalam kufur? Jawabannya tidak. Semua dari kita pasti merasakan namanya futur. Semua dari kita. Bahkan sahabat Hamdalah merasa ketika futur, merasa itu munafik. Maka Hamdalah datang kepada Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar, Hamdalah munafik. Kaget Abu Bakar, ada apa engkau wahai Hamdalah? Sesungguhnya ketika aku bersama Nabi SAW, imanku bertambah, aku sangat semangat dalam kebaikan. Kalau sudah pulang bersama keluarga, kembali kepada pekerjaan, kami malas kembali. Kata Abu Bakar, sama. Saya juga merasakan seperti itu. Keduanya datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nafaqa Hamdalah. Wahai Rasulullah, Hamdalah munafik. Ada apa engkau wahai Hamdalah? Ketika kami bersamamu wahai Rasulullah, iman kami bertambah. Seakan kami melihat surga dan neraka. Kami bersemangat dalam kebaikan. Tapi kalau sudah pulang kembali ke rumah, sudah ketemu keluarga, sudah bersama dengan pekerjaan sehari-hari, kami loyo, kami malas. Iman kami seakan berkurang. Maka jawaban Nabi SAW, ya Hamdalah sa'atan fasa'ah. Wahai Hamdalah, sedikit dan sedikit, satu langkah demi satu langkah. Seandainya engkau dalam keadaan selalu bertambah imanmu sangat kuat sebagaimana engkau bersamaku, maka sungguh para malaikat akan turun dan akan menyalami engkau dimanapun engkau berada. Ya, ternyata futur itu wajar ya. Adanya sifat malas, sifat loyo dalam beribadah, dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, wajar. Namanya loyo itu pasti ada. Tapi itu loyo yang ditinggalkan perkara yang masih boleh ditinggalkan. Dan itu masih aman. Faman kanat fatratuhu ala sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang futurnya itu masih tetap di atas sunnah, maka fatuba, sungguh berbahagia, sungguh beruntung. Tapi yang bahaya, yang celaka kalau futurnya sampai masuk dalam dosa dan maksiat. Jadi belajar kita, belajar istiqomah, itu belajar menjaga diri selalu dalam kebaikan. Kalaupun ada yang berkurang wajar, segera kembali dalam kebaikan, segera kuatkan kembali. Itu naik turunnya di situ iman kita. Tapi kalau sudah naik turunnya itu kebablasan, remnya blong, iya masuk dalam dosa, masuk dalam maksiat, apalagi dosa besar. Iya, kemudian dibisikkan syaitan, gampang nanti bisa bertaubat, gampang nanti bisa baik lagi, Allah gampang dan seterusnya. Kemudian masuk dalam dosa-dosa, apalagi dosa besar. Wah, ini remnya sudah belum. Itu yang paling membahayakan. Kenapa? Orang terjun dalam lubang, dalam jurang, ketika ingin naik kembali itu susah payah.
Jangan dirasa seperti bisikan syaitan tadi, gampang nanti taubat, gampang nanti beristighfar. Iya, secara lisan, secara pikiran seperti itu. Kenyataannya seorang yang sudah jatuh dalam kubang dosa, untuk keluar dari dosa itu susah payah. Tidak semuanya mampu. Bahkan yang terjadi bisa jadi akan terus bablas dalam keburukan, sudah tidak kenal lagi dengan orang-orang saleh, sudah tidak mau datang lagi ke majelis ilmu, sudah asyik dengan dunia, asyik dengan fitnah, waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi. Itu saja. Ya, sehingga alhamdulillah masih aman, ya. Semangat biasanya bangun malam, sholat 11 rakaat, kok ada malas, kemudian sholatnya 7 rakaat, sholatnya 5 rakaat, masih aman, nggak apa-apa, tapi jaga, dan segera sadar, kok saya malas, kok saya ada futur, segera tingkatkan kembali, semangat lagi baca Al-Quran, semangat lagi berdoa, minta kepada Allah, kemudian kembali baik lagi, alhamdulillah, itulah istiqomah, naik turunnya istiqomah di situ. Ya, tidak sampai jatuh dalam dosa dan maksiat. Walaupun kadang kita juga pasti jatuh dalam dosa, segera beristighfar, segera bertaubat, lurus kembali di jalan istiqomah. Jadi demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.